Tidak ada yang menyangka bahwa seorang rookie Indonesia yang baru saja naik dari Junior GP akan mengusik kestabilan hierarki Moto3 bahkan sebelum musim dimulai. Di Jerez, sirkuit yang penuh sejarah, di mana karir banyak bintang dimulai dan berakhir, sebuah kejutan muncul dari garasi Honda Tim Asia. Tidak ada selebrasi besar, tidak ada kegaduhan. Hanya siluet seorang pembalap muda yang tiba-tiba mencatatkan waktu lebih cepat dari salah satu rider KTM paling kompetitif. Dan sejak momen itu, suasana pedok berubah. Bisikan pelan bertebaran. Nama Veda Ega Pratama mulai menekan telinga-telinga yang sebelumnya tidak peduli. Tidak ada yang tahu bahwa lap itu, satu lap yang terlihat sederhana, akan mengubah cara Honda melihat masa depan, dan lebih jauh lagi, mengubah cara Moto3 memandang ancaman baru dari Asia. Lintasan baru yang mengguncang peta persaingan. Tidak ada sambutan hangat ketika Veda tiba di Jerez untuk tes pramusim. Para analis di pedok melihatnya sebagai rookie biasa, talent lokal Asia yang harus berjuang keras hanya untuk bertahan. Moto3 terlalu cepat, terlalu kompleks, terlalu padat pengalaman. Statistik menunjukkan perjalanan dari Junior GP jarang menghasilkan lonjakan besar dalam waktu singkat. Namun, kesunyian itu hanya berlangsung sampai data hari pertama dipublikasikan. Di balik layar, Honda Tim Asia membawa beban besar. Mereka sudah beberapa musim berurusan dengan komentar pedas. Motor kurang kompetitif, pendekatan teknis stagnan, dan tidak banyak talenta yang muncul sebagai ancaman nyata. Rumor menyebar bahwa Honda perlu wajah baru, seseorang yang cukup unik untuk mengubah arah. Dan ketika beberapa mekanik melihat Veda pertama kali menunggangi motor, ada tatapan heran yang mereka sembunyikan. Sebuah insting mungkin, sebuah perasaan bahwa anak muda ini tidak datang hanya untuk bertahan, tetapi untuk menabrak batasan yang belum pernah disentuh rookie Asia sebelumnya. Namun saat itu tidak ada yang berani menyimpulkan apapun. Yang mereka tahu hanyalah ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang akan terungkap jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan siapapun. Hari pertama Jerez, adaptasi yang terlihat biasa namun menyimpan sinyal bahaya. Hasil hari pertama menunjukkan Veda berada di posisi ke-8, angka yang terlihat biasa untuk debutan kelas dunia. Kebanyakan orang melewatinya begitu saja, berpikir bahwa posisi itu hanyalah hasil kombinasi slipstream dan keberuntungan. Tapi di dalam garasi, suasananya berbeda. Engineer menatap telemetri seolah sedang memeriksa sesuatu yang tidak masuk akal. Breaking point Veda hanya terpaut beberapa meter dari pembalap papan atas. Racing lainnya hampir identik dengan pembalap berpengalaman, padahal ia baru pertama kali mengendarai motor tersebut dalam ritme balap penuh. Beberapa kru saling pandang, mencoba menahan rasa penasaran. Tidak ada yang tahu apakah yang mereka lihat adalah sesuatu yang akan memudar, atau justru fondasi bakat besar yang baru saja muncul. Konsistensi sektor demi sektor membuat mereka semakin yakin bahwa posisi 8 itu menipu. Ada sesuatu yang sedang terbentuk, sesuatu yang mulai membuat para rival tak nyaman ketika namanya mulai disandingkan dengan pembalap yang jauh lebih senior. Namun, ketegangan itu hanyalah preludes, awal dari perubahan besar yang tidak diprediksi siapapun. Dan ketika hari kedua dimulai, ketenangan pedok pecah. Tidak secara dramatis, tetapi cukup untuk membuat beberapa kru KTM melirik monitor timing dengan raut wajah serius. Ada nama baru di antara mereka, dan ia tidak datang untuk basa-basi. Hari kedua Jerez, lap yang mengubah statusnya dari rookie biasa menjadi ancaman baru. Hari kedua, suasana lebih panas, ritme lebih brutal, dan persaingan lebih ketat. Di tengah intensitas itu, Veda keluar dari garasi tanpa banyak bicara. Tidak ada senyum lebar, tidak ada gestur berlebihan, hanya fokus, dingin dan tajam seperti pembalap yang sedang membawa misi. Dan tiba-tiba, sesuatu berubah di lintasan. Motor Hondanya masuk tikungan cepat dengan stabilitas yang tidak pernah terlihat padanya sebelumnya. Akselerasinya lebih halus, ritmenya lebih agresif namun terkontrol, seolah ia sudah memahami batas motor jauh lebih dalam dibanding sehari sebelumnya. Ketika monitor menampilkan kombinasi lap time, semua orang membeku. P5, rookie. Lebih cepat dari Uriarte.
Rider KTM yang mendominasi sesi awal. Bisikan langsung menyebar seperti percikan api di padang kering. Beberapa orang bertanya, apakah data itu benar? Beberapa lainnya curiga bahwa Honda sedang menyembunyikan performa mesin mereka selama ini. Dan dalam waktu singkat, nama Veda masuk dalam daftar pembalap muda yang mulai menjadi bahan pembicaraan serius. Sebuah perubahan status yang begitu cepat, begitu mengejutkan, begitu tidak terduga. Tetapi lap itu, lap yang membuatnya unggul atas rider KTM, baru awal dari gelombang yang lebih besar. Sebuah gelombang yang akan mendorong Honda mengambil keputusan yang membuat pedok semakin gempar. Peningkatan teknis. Ketika telemetri mengungkap cerita yang tidak bisa disangkal. Data telemetri hari kedua menunjukkan grafik yang membuat Honda terdiam. Sektor 2 dan 4, dua bagian yang paling teknis di JRS, tiba-tiba menjadi area di mana Veda mengalahkan banyak pembalap berpengalaman. Stabilitas pengereman meningkat jauh, seakan ia sudah terbiasa dengan karakter motor sejak lama. Kecepatan menikungnya naik konsisten tanpa overshoot. Para analis data bahkan melakukan pengecekan 2 kali untuk memastikan grafik itu bukan error. Namun hasilnya tetap sama. Rookie ini tumbuh dalam hitungan jam. Rumor langsung berputar. Beberapa mekanik dari tim lain mengaku memperhatikan slipstream yang dipilih Veda. Caranya memanfaatkan balap grup terlihat lebih matang dari umurnya. Bahkan ada bisikan bahwa Honda mungkin telah menemukan titik balik untuk membuka kembali kompetitivitas mesin mereka. Namun dari balik data itu, Honda melihat sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa diabaikan, sesuatu yang membuat mereka mengubah rencana jangka panjang. Dan keputusan itu akan memindahkan Veda dari sorotan kecil menjadi proyek besar yang benar-benar diperhitungkan. Keputusan berani Honda mengirim Oliver Marquez untuk membentuk masa depannya. Tidak semua rookie mendapat perlakuan istimewa dari Honda, tetapi ketika telemetri menunjukkan perkembangan yang tidak wajar cepatnya, keputusan langsung diambil. Oliver Marquez, pelatih yang biasanya hanya ditugaskan untuk rider dengan prospek jangka panjang, diturunkan langsung untuk menangani Veda. Keputusan itu menciptakan riak di padok. Mengapa rookie ini dianggap begitu penting? Mengapa Honda tiba-tiba bersedia menginvestasikan pelatih terbaik mereka? Apa yang sebenarnya mereka lihat dalam data itu? Oliver dikenal dengan ketegasannya. Ia bukan tipe pelatih yang memberi pujian dengan mudah. Jika ia ditugaskan, itu berarti ada potensi besar yang tidak boleh dibiarkan berkembang tanpa arah. Dan rumor pun menyebar, Honda mempertimbangkan rencana 4 tahun untuk membawa Veda ke MotoGP jika progresnya terus naik. Sebuah visi ambisius yang jarang diberikan kepada rider Asia. Sebuah langkah berani yang membuat beberapa rival bertanya-tanya, apakah Honda menemukan senjata baru yang sedang mereka siapkan diam-diam? Tapi sebelum semuanya mengarah ke visi besar itu, ada tantangan yang tidak pernah diprediksi Veda. Tantangan yang tidak datang dari luar, tetapi dari tekanan brutal di dalam timnya sendiri. Tensi internal, adaptasi kecepatan tinggi dan tekanan mental yang mengintai. Perpindahan ke Moto3 bukan sekedar soal naik motor yang lebih cepat. Ini tentang ritme yang memukul mental, jadwal yang menguras fokus, dan target yang tidak memberi ruang untuk lengah. Veda mulai menghadapi 2 tuntutan besar dari dalam timnya. Kru chief meminta agresivitas lebih tinggi, sementara bagian teknis menuntut kontrol yang lebih halus. 2 tuntutan yang seringkali bertabrakan. Beberapa mekanik bahkan mengaku pernah melihat Veda duduk lama menatap data, seolah mencoba memahami sesuatu yang tidak mudah dijelaskan dengan kata-kata. Dalam beberapa momen, ia terlihat seperti pembalap yang sedang mencari arah di tengah badai. Namun setiap kali tekanan menaik, performanya justru melonjak. Setiap catatan waktu yang dipertanyakan, ia jawab dengan peningkatan yang konsisten. Tetapi tensi itu hanyalah permukaan. Karena tidak lama kemudian, sebuah insiden muncul. Sebuah momen kecil yang hampir tidak terlihat kamera, namun mengguncang kepercayaan diri seluruh garasi. Insiden di tikungan cepat, pemicu perdebatan panas dalam garasi. Dalam simulasi long run, Veda menghadapi momen berbahaya di tikungan cepat, hampir kehilangan kendali dalam kecepatan tinggi. Tidak ada dampak serius, tetapi cukup untuk membuat seluruh garasi terdiam tegang. Perdebatan langsung pecah.
Beberapa kru percaya setup aero terlalu agresif untuk rookie. Yang lain bersikeras bahwa risiko itu bagian dari proses adaptasi yang diperlukan. Pendapat-pendapat itu berbenturan, dan Veda berada tepat di tengah badai. Beberapa rumor menyebutkan Honda Asia sedang mempertimbangkan perubahan besar dalam struktur teknis mereka untuk memaksimalkan performanya. Ada bisik-bisik di padok bahwa tim sedang mencari cara untuk menggabungkan dua gaya berbeda dalam satu paket teknis. Dan dari balik perdebatan itu, muncul satu fakta. Veda menunjukkan ketenangan yang tidak biasa. Ia mendengarkan semua kritik, menyerap semuanya, dan tetap fokus pada progres. Namun kejadian itu memicu perubahan besar. Karena setelah tensi meredah, datang sebuah tawaran yang mengubah jalur masa depannya. Sebuah tawaran yang bahkan tidak diberikan kepada banyak rider Asia sebelumnya. Visi 4 tahun menuju MotoGP, harapan, risiko, dan tekad yang diuji. Honda Asia melihat potensi Veda sebagai proyek jangka panjang, bukan sekedar pembalap yang bagus, tetapi seorang kandidat yang bisa menembus MotoGP dalam 4 tahun jika grafik progresnya stabil. Visi itu terdengar ambisius, bahkan berlebihan bagi sebagian pihak. Namun bagi Honda, ini adalah investasi yang layak. Mereka melihat kombinasi langka, adaptasi cepat, mental matang, dan rasa haus belajar yang tidak mudah ditemui. Sementara itu, di Indonesia, dukungan mulai mengalir deras. Media sosial meledak dengan pembicaraan tentang progresnya. Para fans mulai menyebutnya sebagai harapan baru Asia. Dan di tengah semua itu, Veda tetap tenang. Tidak ada deklarasi besar, tidak ada janji berlebihan, hanya fokus, hanya kerja keras, hanya keinginan untuk membuktikan bahwa progresnya bukan kebetulan. Namun, perjalanan menuju kelas utama tidak pernah mudah. Ada badai lebih besar yang menunggu di depan, tekanan publik, ekspektasi Honda, persaingan brutal Moto3, dan tantangan mental yang tidak semua pembalap mampu lewati. Namun dari cara ia melangkah, satu hal sudah jelas, Veda Ega Pratama bukan hanya naik kelas, ia sedang membangun jalannya menuju puncak dunia balap. Perjalanannya baru dimulai, dan Moto3 musim depan akan menjadi panggung pertama dari sebuah perjalanan panjang yang mungkin, jika semua berjalan tepat, akan membawa Indonesia menyaksikan pembalapnya berdiri di grid MotoGP untuk pertama kalinya dalam sejarah. Sebuah kisah yang sedang ditulis, sebuah babak baru yang baru saja dibuka. Dan di balik visor seorang anak muda, tekad yang menyala itu mulai terasa sampai ke seluruh pedok. Pertanyaannya bukan lagi, apakah Veda bisa bersaing, tetapi seberapa jauh ia bisa melampaui batasannya. Karena dari Jerez, satu hal sudah terbukti, Indonesia baru saja melahirkan ancaman baru di Moto3.